Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Dewi Endah Amalia, SSTMM, dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Lulus sarjana terapan Prodi Komputerisasi Akuntansi Politeknik Negeri Semarang pada tahun 2012 dan juga Magister Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2020, keduanya dengan predikat cum laude. Sebagai dosen, saya memiliki pengalaman kerja di sektor swasta. Pernah menjadi accounting staff di perusahaan yang dipercaya untuk memproses transaksi harian serta membuat rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP yang digunakan pimpinan untuk mengambil langkah strategis bagi perusahaan. Selain itu, juga memiliki pengalaman sebagai sistem staff yang bertanggung jawab mengontrol pencatatan berbagai aktivitas perusahaan pada satu sistem ERP. Dan yang terakhir, saya juga memiliki pengalaman sebagai merchandiser asisten yang bertanggung jawab memastikan tersedianya material produksi tepat waktu serta berkomunikasi dengan buyer dan supplier di luar negeri terkait berbagai kebutuhan produksi. Berbekal berbagai pengalaman tersebut, saya ditugaskan untuk mengajar berbagai mata kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Mata kuliah yang pernah saya ampu diantaranya adalah statistik inferensial, statistik deskriptif, ekonomi mikro, akuntansi manajemen, manajemen keuangan, dan juga studi kelayakan bisnis. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah statistik inferensial yang merupakan mata kuliah praktik sebesar 3 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan melakukan pengujian data menggunakan metode-metode statistik serta menganalisisnya sesuai dengan kaidah ilmiah pada akhir semester. Diperkuat dengan berbagai teori aplikatif yang telah pengajar lakukan pada berbagai kegiatan studi dan penelitian, serta seminar dan sertifikasi. Tujuan mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa mampu menghitung peluang, sampel, melakukan uji asumsi klasik, melakukan pendugaan parameter, uji korelasi dan regresi, pengujian hipotesis, hingga akhirnya mahasiswa mampu menafsirkan hasil uji dan membuat kesimpulan yang tepat. Pembelajaran dilakukan dengan pemaparan materi tentang statistik inferensial dan praktik simulasi berbagai uji instrumen, uji kualitas data atau uji asumsi klasik, uji korelasi, serta uji regresi baik sederhana maupun berganda secara langsung di dalam kelas. Delivery mata kuliah ini dilakukan sesuai dengan standar kelulusan yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada capaian sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, serta capaian umum mata kuliah atau CPMK. Aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran diantaranya adalah e-learning OSM untuk menginformasikan jadwal kuliah, rencana pembelajaran, serta mencatat kehadiran mahasiswa selama satu semester. Selain itu, digunakan Google Classroom untuk sharing materi mengajar dan Microsoft Teams untuk pembelajaran online dan pengumpulan tugas. Yang terakhir, juga menggunakan aplikasi SPSS untuk mempraktikkan berbagai uji instrumen, uji asumsi klasik atau uji kualitas data, uji korelasi, pengujian hipotesis, serta uji regresi baik sederhana maupun berganda. Literatur dan referensi diambil dari berbagai buku dan juga berbagai sumber dari internet tentang statistik inferensial. Interaction atau pembelajaran tatap muka antara dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Setelah materi diberikan, mahasiswa diberikan suatu kasus untuk mereka selesaikan dengan case method atau metode pemecahan kasus. Dengan case method ini, mahasiswa berperan untuk menganalisis kasus, kemudian mencari solusi, serta melakukan pengujian dan juga mengembangkan rancangan solusi dengan cara berdiskusi. Assessment
Aspek asesmen dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara efektif, transparan, dan objektif. Bobot penilaian berasal dari partisipasi, tugas, sikap, serta UTS dan UAS. Proses pembelajaran pada video ini adalah tentang pengujian kualitas data atau uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan juga uji probability plot residual. Sub CPMK pada pertemuan ini adalah setelah diberikan penjelasan, contoh kasus, tutorial SPSS serta analisisnya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan apa itu uji normalitas. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan uji normalitas dengan SPSS. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hasil uji normalitas pada akhir pertemuan. Materi yang dijelaskan diantaranya adalah definisi uji asumsi klasik atau uji normalitas, kemudian pentingnya dilakukan uji normalitas, tujuan dari uji normalitas, prinsip-prinsip dalam uji normalitas, kemudian juga ada tutorial dalam melakukan uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov, dan juga uji probability plot residual, serta bagaimana menganalisis hasilnya. Tak lupa juga disampaikan kepada mahasiswa bagaimana cara mengatasi data yang tidak berdistribusi dengan normal. Materi ini penting bagi mahasiswa supaya mereka mampu memenuhi syarat utama dalam melakukan penelitian kuantitatif menggunakan SPSS kelak dalam melakukan penelitian atau menyusun skripsi. Sebab data yang diuji harus berdistribusi normal sebelum dapat dilanjutkan pada tahapan uji berikutnya seperti uji korelasi, regresi, ataupun pengujian hipotesis. Berikut ini proses pembelajaran pada mata kuliah Statistik Inferensial dengan topik bahasan uji asumsi klasik, uji normalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk hari ini pertemuan ke-6 ya, kita akan membahas tentang uji asumsi klasik. Yang hari ini kita bahas ada 3 uji asumsi klasik terlebih dahulu, uji normalitas, homogenitas, dan linearitas. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai untuk pertemuan hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, target kita hari ini berarti nanti diharapkan teman-teman bisa menjelaskan apa itu uji normalitas, homogenitas, linearitas, kemudian melakukan uji normalitas, homogenitas, dan linearitas sampai akhirnya nanti bisa menginference atau menafsirkan hasilnya, begitu ya. Oke. Nah, jadi uji normalitas, homogenitas, linearitas itu masuk ke dalam jenis uji asumsi klasik. Nah, kita harus tahu dulu uji asumsi klasik itu apa. Nah, uji asumsi klasik itu adalah uji data. Jadi nanti sebelum kita melakukan uji hipotesis, nanti teman-teman akan melakukan uji data dulu nih. Kalau uji data nanti tergantung hipotesis kalian itu kausalitas, asosiatif, komparatif, atau deskriptif yang tidak memerlukan hipotesis gitu ya. Berarti tinggal nanti jenis penelitian kalian apa. Nah, terus kan ada banyak jenis uji asumsi klasik, tidak semua harus dipakai. Nah, nanti ada jenis-jenisnya akan kita bahas satu persatu. Uji ini tuh untuk uji apa aja gitu. Nah, tadi dibahas bahwa uji asumsi klasik adalah uji data. Kenapa? Karena di sini kita akan menguji kualitas data dulu. Jadi datanya itu sudah bagus atau belum, sudah layak untuk diuji apa belum. Karena nanti setelah uji
kualitas data, itu baru kita akan masuk ke pengujian hipotesis yang menggunakan uji korelasi dan uji regresi. Nah, jadi akan kita pelajari satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu uji normalitas. Kemarin kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya itu ada yang disebut distribusi peluang. Masih ingat nggak? Ya kan, di distribusi peluang itu kan ada macam-macam jenis distribusi peluang. Yang pertama ada distribusi Gauss atau distribusi normal. Sampai yang terakhir ada distribusi Fisher, ya kan, atau distribusi F. Nah, ini untuk pertemuan hari ini juga ada kaitannya dengan pertemuan yang sebelumnya seperti uji normalitas ini. Nah, konsepnya juga sama. Kemarin masih ingat nggak uji normalitas digambarkan dengan grafik yang seperti ini, ciri-cirinya luas grafiknya berapa? Dari ujung sini sampai ujung sini luasnya berapa persen? 100%. Atau kalau di peluang nilai maksimalnya itu adalah 1. Nah, terus ada juga ciri-ciri yang lain, dia adalah kalau dibagi dua, simetris bagian kanan dan kiri, kemudian konsentrasinya juga berpusat di tengah-tengahnya. Ya, di sini kan kalau kita lihat frekuensi yang paling tinggi itu di tengah-tengah, berarti dia di sekitar dari nilai 0 atau nilai tengah dari datanya. Nah, untuk distribusi normal, ada yang ditanyakan dulu apa enggak? Ya, silahkan Mas, namanya Mas siapa Mas? Bayu. Mas Bayu, oke. Oke, Mas Bayu. Uji normalitas itu oke, uji normalitas untuk apa? Nah, jadi uji normalitas ini adalah salah satu syarat untuk semua jenis uji hipotesis ya. Mau itu hipotesisnya berbentuk kausalitas, asosiasi, semuanya memerlukan uji normalitas data. Jadi wajib, ini syarat wajib diuji asumsi klasik. Nah, biasanya kalau data itu sudah berdistribusi normal, maka nanti uji yang lain tuh biasanya ya, tidak selalu tetapi biasanya juga hasilnya akan sudah bagus gitu ya, sudah memenuhi syarat. Nah, maka uji normalitas ini sangat penting. Di sini probabilitasnya nanti setelah kita uji harus lebih besar dari 0,05 nilai signifikansinya. Baru data itu bisa dikatakan berdistribusi normal. Oke, melakukan uji normalitas data. Nah, kita bisa lakukan pakai SPSS ya. Teman-teman di sini udah menyiapkan SPSS-nya? Nah, bisa silakan dibuka dulu. Nah, tampilan awal kalau punya saya yang versi 23 kurang lebih seperti ini. Kalau punya kalian versi sedikit berbeda nggak masalah. Langkah-langkahnya nanti akan sama, jadi bisa kalian buka. Kalau punya kalian mungkin di recent filenya ini masih kosong ya kan, karena masih belum pernah membuat file SPSS. Nah, kalian bisa buat dengan mengklik new dataset terlebih dahulu. Diklik dulu new dataset, terus di OK. Nah, kalau saya mau buka yang seperti ini. Kan kalau saya sudah punya data, bisa langsung di double klik aja di data yang sudah kalian punya. Nah, kalau punya kalian di sini masih kosong isinya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada dua tab di bagian kiri bawah, data view dan variable view. Nah, di bagian variable view itu kalian buka. Di sini adalah tempat kalian untuk membuat variabel. Nah, jadi kalian akan membuat dua variabel di sini. Nah, kita punya case seperti ini. Nih, kita akan meneliti apakah kemampuan berpikir kreatif
itu berpengaruh terhadap prestasi belajar atau tidak. Nah, berarti di sini ada dua variabel, kemampuan berpikir kreatif dan prestasi belajar. Nah, kalau kita amati datanya ini ada 12 orang mahasiswa. Nah, di sini kita mempunyai skor kemampuan berpikir kreatif itu bisa melalui berbagai cara ya. Katakanlah kalau di sini kita menggunakan kuesioner untuk mencari nilainya. Mencari skornya itu dengan menyebar kuesioner. Terus nanti hasil kuesioner itu sudah kita kalkulasi, sudah kita rekap, kemudian kita masukkan ke dalam SPSS tadi. Nah, sekarang kita akan cari cara dulu membuat variabelnya. Variabel yang pertama kemampuan berpikir kreatif. Nah, di bagian ini kalian bisa langsung menuliskan variabelnya, misalnya di sini kemampuan berpikir kreatif. Nah, bisa kalian ketikkan dulu, misalnya di sini saya tulis KBK, kemampuan berpikir kreatif ya, terus saya enter. Nah, ini akan langsung terisi untuk kolom-kolom selanjutnya nih, otomatis terisi. Nah, punya teman-teman bisa diedit nih, karena tadi nilainya itu bulat, yang didata bulat kan ada 50, 60, 62. Berarti kan tidak menggunakan nilai desimal, berarti di sini nilai desimalnya akan kita buat jadi 0. Nah, kemudian kemampuan berpikir kreatif juga bisa kalian buat label. Kemudian yang perlu kalian edit lagi adalah di measure-nya. Measure-nya, karena tadi kita menggunakan kuesioner untuk mencari data, berarti datanya itu berbentuk apa nih? Scale, ordinal, apa nominal? Scale ya, skala Likert. Nah, ini kalian pilih. Nah, sekarang teman-teman bisa coba input dua variabel ini di laptop kalian. Bisa nggak? Oke, yang KBK dihapus aja tuh yang bawah. Oh, caranya menghapus. Oh, ini diklik yang pojok sini. Nah, langsung di delete aja. Ini bisa ya, kayak gitu tadi juga bisa. Delete itu juga bisa. Oke. Ya, betul. Kemampuan berpikir kreatif. Mau pakai singkatan apa pakai kayak gini juga bisa. Oke, berarti di sini bawahnya bikin lagi prestasi belajar PB gitu bisa. Boleh nggak disingkat akan semakin ini. Karena kadang kalau menganalisis tapi hasilnya di tabel singkat-singkatan itu kan agak bingung. Kalau misalnya ditulis lengkap itu akan lebih mudah bagi pemula ya. Kalau kalian udah expert sih nggak masalah. Kalau mau menghapus ini oh bisa. Ini diklik dulu yang ya bisa diganti. Bisa diganti. Ya. Ini yang dua ini bisa digeser-geser juga nih biar kelihatan. Nah, oke. Kalau udah kita klik. Nah, nanti akan muncul dialog box seperti ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini kita pindahkan semua ke tes variabel list. Jadi diklik, terus diklik panahnya. Klik lagi, klik panahnya. Nah, kalau udah, sekarang pastikan di tes distribution ini yang normal itu sudah dicentang ya. Tes distribution dicentang yang normal, kemudian kita klik OK. Nah, mungkin punya kalian bisa nunggu sebentar yang hasilnya belum muncul. Kadang ada yang agak lama ya. Kita tunggu, atau kalau nggak muncul juga kalian sorot nih bagian bawah SPSS-nya, ini ada tulisan output. Kadang kalau kalian nggak muncul tuh karena keklik yang bagian lain. Nah, ini nanti akan muncul one sample Kolmogorov-Smirnov test.
Bisa ya? Bisa muncul juga sama? Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai di sini? Oke, namanya Mas siapa Mas? Mas Irfanda. Ya, Mas Irfanda. Ya, data tersebut dikatakan memenuhi normalitas itu jika bagaimana? oke, dari data ini cara membacanya bagaimana Bu? Kok bisa tahu itu berdistribusi normal gitu ya Mas Irfanda ya? Ya, terima kasih nih pertanyaan yang bagus nih. Kan percuma ya kalau kita udah bisa menguji tapi nggak bisa menafsirkan hasilnya kan ya sama aja kan. Nah, padahal inti dari statistik inferensial adalah menginference atau menafsirkan. Nah, maka kita harus bisa menafsirkan tadi yang ditanyakan Mas Irfanda, bagaimana menafsirkan hasil ini. Nah, kita lihat dari nilai asin sigtutil nih yang paling bawah. Tadi kriterianya harus lebih dari 0,05 supaya bisa dikatakan berdistribusi normal. Nah, maka kita lihat lagi nilainya untuk kemampuan berpikir kreatif 0,200, lebih dari 0,05 enggak? Nah, prestasi belajar 0,063, lebih dari 0,05 enggak? Ya, berarti bisa dikatakan dengan melalui uji Kolmogorov-Smirnov ini bahwa data yang kita punya itu sudah berdistribusi normal karena nilai asymptotelnya sudah lebih dari 0,05. Gampang ya. Ada yang hasilnya tabelnya beda tampilan? Nggak masalah. Karena beda versi biasanya. Iya, biasanya karena beda versi SPSS-nya. Yang penting ini kan sama nih. Sama ya hasilnya ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum kita beralih? Namanya siapa Mbak? Nasilna. Gimana Mbak? Bagaimana mengatasi jika ada data yang tidak terdistribusi dengan normal? Oke. Nah ini bagus juga nih pertanyaannya nih. Kan tadi kita udah melakukan uji normalitas. Hasilnya kebetulan sudah berdistribusi normal. Nah kalau besok kalian skripsi, kalian udah ngolah data uji normalitas, kok ternyata hasilnya tidak berdistribusi normal. Terus gimana? Ngulang lagi ke lapangan, cari data lagi, capek kan? Enggak, kita bisa melakukan beberapa cara untuk mengatasi ketidaknormalan data itu sebelum kita memutuskan untuk kembali ke lapangan ya. Nah, jadi saran saya di sini, teman-teman besok kalau mencari data, misalnya setelah dihitung kebutuhan sampel kalian 100 gitu, jangan pas nyari 100, tapi dilebihkan sedikit, misalnya 120 gitu ya. Fungsinya untuk apa? Tadi buat jaga-jaga. Kalau ternyata diuji normalitas kok ternyata tidak berdistribusi normal, nah kan kalian bisa menambahkan jumlah sampel ini. Yang kedua bisa kalian coba dengan menyisihkan outliers. Outliers itu apa sih? Outliers itu nilai yang jauh berbeda dengan nilai yang lain datanya. Jangan dipakai dulu. Cara taunya outliers bagaimana, Bu? Nah, kalau ini datanya sedikit kan gampang, ya kan? Bayangkan kalau datanya itu ribuan. Masa saya lihat satu-satu kan capek, Bu. Nah, kalian bisa pakai Excel gitu. Atau bisa juga karena salah ketik itu juga bisa. Karena kan ketika kita input data menggunakan Excel, kadang dari data di lapangan kita input itu kan juga ada kemungkinan salah. Nah, itu bisa dicek juga.
apakah ada kesalahan ketik apa enggak. Tuh. Atau kalau zaman sekarang kuesioner ya pakai Google Form. Google Form itu lebih enak karena kita nggak harus input satu-satu. Nanti jawaban dari responden itu bisa kita download dalam bentuk CSV, nanti di-convert ke bentuk Excel tuh bisa. Itu akan lebih mudah menghilangkan kemungkinan kesalahan ketik. Kalian juga lebih cepat kan ngolah datanya, nggak capek-capek input satu-satu. Nah, terus bisa juga dengan memisahkan data berdasarkan kategori. Nah, besok di uji homogenitas tuh bisa kita praktekkan membuat kategori ya. Karena kalau misalnya ini kita meneliti mahasiswa secara keseluruhan, misalnya hasilnya kok nggak normal, terus kita buat kategori, misalnya kategori berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, nah nanti kan datanya akan lebih spesifik kan. Nah kalau misalnya lebih spesifik itu kemungkinan bisa lebih berdistribusi normal. Bisa kita coba membuat kategori, pisahkan antara yang laki-laki dan perempuan misalnya. Atau bisa juga dengan menormalisasi data atau mentransformasi data. Jadi data itu bisa kita transformasikan dalam bentuk yang pertama misalnya kuadrat atau logaritma natural atau log 10. Nah, itu bisa juga. Sama. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu apa enggak? Jadi, apa kesimpulan kita pada pertemuan hari ini? Nah, ini kesimpulannya yang pertama, pengujian distribusi normal itu bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil itu bisa mewakili distribusi dari populasi atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi uji normalitas merupakan syarat untuk suatu data supaya bisa dianalisis lebih lanjut hingga akhirnya bisa digunakan untuk menjawab dari hipotesis penelitian yang kita ajukan. Kemudian yang ketiga, uji normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS dengan kriteria nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05 supaya data dapat dikatakan berdistribusi normal. Ada untuk mengkonfirmasi pemahaman kalian, nanti bisa kalian kerjakan tugasnya. Nah, ini untuk menguji apakah kalian bisa mengerjakan praktikum seperti tadi apa enggak. Oke, nanti akan saya buatkan tugas, kolom tugas di MS Teams, bisa kalian kerjakan seperti biasa, ditulis di folio, kemudian di scan PDF dan di upload ya. Perhatikan deadline-nya, jangan lupa. Berarti deadline-nya nanti hari Jumat pukul 20.00. Jumat, ini hari Sabtu kan? Ini Sabtu, seminggu seperti biasa. Lupa hari. Oke? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.